Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Halo Comrades, kembali lagi di podcast Himade bersama aku, Kela, sebagai caster pada episode kali ini. Wah, Comrades, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget. Narasumber kita pada hari ini berasal dari salah satu klub di Sastra Jepang Unpad. Untuk klubnya sendiri itu ada hubungannya sama teater, acting, dan pertunjukan. Jadi di samping aku sekarang ada teman-teman dari klub Henshin. Halo. Boleh dikenalan. Halo, aku Chloe dari angkatan 2024 sebagai Buco Henshin. Halo semua, aku di sini Nesa dari angkatan 2024 sebagai Fukubucho Henshin. Dan perkenalkan, aku Japsen dari angkatan 2022 sekarang sebagai anggota Henshin. Nah, kayaknya langsung aja nggak sih? Mungkin buat yang belum tahu nih, Henshin tuh sebenarnya klub apa sih? Henshin biasanya kalau menurut aku sih paling sering diasosiasikan dengan pertunjukan teater. Jadi acting, kabaret, begitu. Tapi sebenarnya selain dari itu Henshin juga ada aktivitas dan pertunjukan lain dalam bentuk kayak membuat short film atau translasi film seperti itu. Menarik banget ya. Nah, kalau dari namanya sendiri nih, kira-kira di balik nama Henshin-nya itu sendiri tuh ada makna tersendiri atau filosofinya gitu nggak sih? Jadi untuk nama Henshin sendiri itu memiliki kepanjangan itu Himade no Shibainin, yang artinya orang-orang yang bersandiwara dalam teater. Jadi disingkat dan namanya pas juga sehingga cocok menjadi Henshin. Artinya yaitu berubah gitu. Sebenarnya aku juga penasaran nih, kira-kira sejarah berdirinya klub Henshin ini tuh gimana sih? Jadi untuk sejarah awalnya bisa dibilang pada tahun 2003 itu sekitaran tahun segitu masih belum ada nama Henshin. Jadi masih berupa komunitas yang orang-orangnya tuh sama antusiasnya dengan teater. Baru didirikannya dengan nama Klub Henshin di tahun 2004, dan penggunaan nama Henshin ini ditetapkan oleh salah satu senpai kami yang bernama Kang Isa, dan sampai sekarang tetap menjadi nama Klub Henshin. Terus pada tahun 2006 juga sempat dibantu juga oleh salah satu native teacher juga, dosen native juga dari Jepang yang namanya Yoshida Chie Sensei, di mana pada saat itu Yoshida Sensei itu memberikan kami ilmu dan pelajaran, pengalaman dan sharingan dia, karena dia memang sering terlibat juga dalam teater. Oleh karena itu ilmunya kami terapkan sampai sekarang, dan tidak lupa juga dengan bantuan prodi dan teman-teman anggota sehingga bisa menjadi Henshin yang kita kenal sekarang. Wah, cukup panjang juga ya ternyata Comrades. Kalau dari visi misinya sendiri kira-kira apa ya? Oke, untuk visi misi dari Henshin sendiri, yang pertama kita mulai dulu dari visinya, di mana visi dari Klub Henshin yaitu menjadi sebuah wadah kreatif di mana kita bisa berseni peran dan penerapan bahasa Jepang, dan tentunya kita akan bertransformasi dan berubah menjadi diri terbaik versi kita sendiri gitu. Keren banget. Dan untuk misinya sendiri ya, untuk misinya sendiri juga ada beberapa misi seperti yang pertama, untuk mengembangkan bahasa Jepang melalui karya-karya teater. Terus yang kedua di mana bisa menerapkan kerangka berpikir dalam menciptakan suatu pementasan teater. Dan yang ketiga di mana melalui penciptaan teater tersebut bisa meningkatkan juga kemampuan kreativitas dalam pembuatan naskah, entah itu melalui ide kreatif dan sebagainya gitu. Jadi membawa pengaruh positif nih. Dan yang keempat juga menjadi wadah untuk kerjasama tim beserta dengan meningkatkan kepercayaan diri. Wah, keren banget ya visi misinya Comrades. Kayaknya buat Comrades yang mau nilai kayuannya bagus boleh nih join Henshin. Nah, sekarang nih
Kira-kira kalau untuk latihannya sendiri itu gimana ya? Kalau dari tahun kemarin biasanya setiap kali pertemuan kita latihannya dengan membuat sketsa per grup, improvisasi gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Nesa? Selain itu mungkin kalau untuk project-project besar kan, kalau misal lagi nggak ada project besar, kita weekly meeting yang tadi improvisasi, latihan improvisasi. Selain itu kita juga ada, kalau mau tampil seperti yang kemarin sempat kita tampilin Enggeki itu, biasanya ada latihan rutin, latihan buat apa dari acting dari skripnya, ada dari latihan reading dulu, terus nanti baru latihan sama apa namanya acting yang gerakannya segala macem. Selain buat itu juga ada kan selain acting juga ada divisi-divisi lain, itu juga nanti mereka juga apa mempersiapkan kayak dekorasinya, segala kebutuhan buat tampilnya gitu-gitu juga ada. Itu sih paling. Kira-kira buat yang tadi udah disebutin latihan sketsa tadi tuh kira-kira gimana ya? Siapa nih? Siapa yang mau jelasin? Silahkan. Kalau latihan sketsa tuh, jadi nanti kita datang ke latihan, ada berapa orang, kita nanti dibagi beberapa grup yang jumlah orangnya kurang lebih sama. Terus nanti setiap grup ini bikin sketsa random, suatu skenario bebas mau kayak gimana, tidak ada batasan. Nanti sketsanya diundi, nanti per kelompok yang dapat sketsa itu, skenario itu harus acting out sketsanya di depan yang lain, impromptu gitu. Paling dikasih waktu kayak mungkin 5 menit untuk bagi peran dan apa yang mau dilakukan nanti, tapi sisanya itu impromptu. Jadi itu makanya latihan improvisasi. Berarti spontan gitu ya? Iya, spontan. I see. Nah, tadi kan juga disebutin katanya ada proyek-proyek. Nah, itu kira-kira bisa dijelasin nggak? Proyek-proyek apa sih yang udah Henshin buat sejauh ini? Kalau tahun kemarin proyek Henshin mungkin meliputi kita pernah mengadakan kabaret, pernah buat short film yang ada Kak Japsen ya kan? Ya. Ada short film, terus ada Henshin Film Day di mana anggota-anggota Henshin mentranslasi suatu film, lalu filmnya ditayangkan di aula. Dan yang kemarin bisa disebut proyek besar itu Enggeki saat Bungkasai. Ada tambahan dari Kak Japsen? Ya, untuk tambahan paling cerita sedikit ya, paling untuk Enggeki untuk persiapannya sebenarnya kita udah mulai sebelum pergantian tahun nih, baru mulai aktif lagi, mulai dari pencarian pemain, terus reading segala macam baru mulai aktif lagi di bulan Februari kemarin gitu. Ya. Kira gimana nih proses selama Enggeki itu berlangsung? Audisi sekitar bulan Februari. Bulan Februari sebelum bulan puasa itu udah mulai audisi, terus langsung nggak lama kemudian diumumin dapat peran apa. Lalu dari bulan puasanya itu mulai reading. Tadinya online dulu ya. Kita reading online dulu via Zoom meeting, terus kita bacain lines-nya. Baru pas setelah lebaran itu kita latihan yang luringnya, kita latihan dengan acting dengan semua anggota-anggota aktor lainnya gitu. Kita juga latihan dibimbing sama sensei, dibimbing sama senpai. Jadi kita nggak benar-benar melakukan itu semua sendiri gitu. Nah, tadi kan sama Nesa nih disebutin kalau misalnya di Henshin itu sendiri kita nggak cuma bisa acting, ada divisi-divisi lainnya. Nah, itu kira-kira ada apa aja sih? Selain aktor, itu kita ada, tentu saja kita punya sutradara. Selain itu juga kita pasti butuh script writing. Itu nanti ada yang bagian nulis ceritanya, ada juga bagian dekor yang tadi aku sebutin. Ada logistik sama kuroko. Sebenarnya kadang digabungin kalau orangnya emang kurang cukup, tapi biasanya kalau logistik itu lebih ke bantu dengan alat-alat di luar pementasan, bukan pas pementasan. Sementara kuroko itu bagian yang bawain dekor dan segala macamnya pas lagi on stage-nya, lagi tampilnya. Ada lagi nggak kira-kira?
paling untuk menambahkan ada divisi make up dan Oh, kostum. Kemudian Lighting. ya ada lighting, Lighting. ada musik. musik atau sound effect tergantung. Kemarin kita musiknya live. Juga ada divisi kalau proyeknya mau dipromosikan, ada tim PDD untuk publikasi dan desain dan foto-foto dan video dan dokum. Ya. Wah, ternyata banyak ya divisinya Pomres. Jadi nggak cuma tentang acting aja nih. Pomres tadi bisa jadi divisi kostum dan make up, bisa jadi penulis, bisa jadi sutradara. Wah, macem-macem ya ternyata. Nah, kalau buat projectnya sendiri nih, kira-kira Henshin tuh pernah nggak ya kayak menyelenggarakan proyek yang idenya tuh original dari Henshinnya sendiri? Boleh Kak Japsen. Oke, paling untuk yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu, jadi Henshin sendiri tuh bisa dibilang aktif untuk menyelenggarakan teater, entah itu untuk pungkasai, entah itu untuk penampilan di luar dan segala macam. Tentu dari penggarapannya tuh kebanyakan merupakan adaptasi dari suatu karya yang terkenal dan diubah ke dalam format teater di mana bisa dinikmati secara visual maupun audio oleh penonton banyak. Tetapi tidak jarang juga di mana ada juga ide original yang dimasukin melalui format teater ini. Melalui senpai-senpai kami juga ada yang pernah nulis beberapa ide original tersebut, tetapi yang mungkin tidak ditampilkan secara luas, mungkin bisa juga yang tampil secara kecil-kecilan gitu. Jadi ada teater kecil biasanya, itu biasanya menggunakan ide original. Wah, keren banget ya. Masih sekitar proyeknya nih, kira-kira di balik perjalanan pembuatan proyek ini tuh kira-kira gimana sih kesannya, kayak apakah ada suka dukanya gitu atau semacamnya? Kalau untuk proyek kemarin aku sendiri paling terlibat dalam Enggeki sama kabaret rerun Alice in Musicland kemarin. Kalau untuk Enggeki sendiri mungkin karena aku waktu itu jadi aktris dan pengetahuan berbahasa Jepangnya masih kurang, meanwhile si skripnya semuanya dalam bahasa Jepang. Mungkin ada sedikit kesusahan untuk menghafalkan. Iya. Dan untuk aktingnya sendiri kayak susah untuk benar-benar mendalami si karakter itu sampai benar-benar bisa kayak bringing the character to life. Kalau untuk kabaret kemarin mungkin karena aku aktris dan sekaligus kantokunya juga itu lebih ke mencari pemeran-pemerannya. Ya kira-kira begitu. Kalau dari Desa gimana? Kalau aku pribadi buat Enggeki sama sih, kurang lebih waktu Enggeki itu susahnya, dukanya itu ada di ngehafalin skripnya karena itu benar-benar full bahasa Jepang dan kayak banyak banget kata-kata yang kita belum tahu. Apalagi kita waktu itu masih semester 2 ya, jadi kayak belum sejauh itu belajarnya juga, jadi kayak agak berat di situ. Tapi kayak sebenarnya dari keseluruhannya itu seru banget, banyak banget pengalaman baru. Terus kalau buat yang kemarin Alice itu kayak first time jadi apa ya namanya, fukubucho kan, jadi kayak secara nggak langsung, meskipun aku bukan buconya, tetap aja aku juga harus ikut memimpin gitu dalam projectnya. Itu kayak lumayan pressure, kayak takut gimana nih kalau nanti nggak sebagus tahun lalu, ini kan rerun gitu, kayak kita cuman pakai ide yang sama, kalau misalkan bagusan yang tahun kemarin rasanya kayak takut gitu. Tapi untungnya setelah kita jalani itu bagus-bagus aja, untungnya kayak respon dari penonton bagus, jadi ya itu terima kasih penonton. Terima kasih penonton. Kalau dari Kak Japsen sendiri kira-kira gimana nih? Palingan untuk kita mulai dari dukanya dulu, seperti kita sekarang kan masih berupa mahasiswa gitu ya, masih seorang mahasiswa. Jadi
mahasiswa ini kan harus pintar ya membagi waktu mana yang untuk perkuliahan dan untuk yang di luar perkuliahan, dalam artian dalam hal ini kan teater. Jadi untuk dukanya paling harus pandai banget membagi waktunya, belum lagi kalau misalkan ikut panitia atau misalkan ada project besar, ada ulangan segala macam. Tapi duka itu bisa dibilang terbayarkan ketika nanti berada di atas panggung gitu. Benar. Environment berada di atas panggung tuh bakal terasa beda banget, nuansanya, hawanya gitu. Bakal terasa puas banget lah kalau misalkan udah tampil di banyak orang dan orang tersebut pada mengapresiasi begitu. True. Aku baru sadar aku tadi lupa bilang suka-sukanya. Gak apa-apa. Sumimasen ya. Go. Mungkin nggak jauh beda dari yang Kak Japsen bilang, karena benar-benar kayak despite all the struggles, all the hardships, itu tuh kayak menjalani proses dan menjalani hari haknya dan hasil dan segala itu benar-benar kayak rasanya kayak semua all these hardships and like all the things I've gone through itu kayak menghilang dalam seketika. Karena wow, sangat tersentuh, sangat bahagia. Nah, wah pasti banyak banget ya suka dukanya. Tapi seperti yang didengar tadi, kayaknya semuanya terbayarkan gitu pas sudah tampil di panggung. Sangat terbayar. Nah, terus gimana sih kira-kira cara kalian tuh membagi peran selama kalau misalnya ada project? Kalau kemarin untuk Enggeki ini ya, kayak kita list segala divisi-divisinya, terus kita tanya dulu siapa yang mau volunteer untuk divisi-divisi tersebut. Iya, kalau masih belum cukup orangnya nanti Scouting. Iya, Scouting lagi. Terus kalau buat aktor buat aktor ada yang tadi disebutkan oleh Nessa, kita audisi. Terus karena audisi itu ditanyain audisi mau jadi siapa gitu kan. Tapi kadang kan kalau audisi kayak nggak terbagi rata juga. Ada orang yang mau jadi karakter ini tuh lebih banyak daripada karakter ini. Ada yang nggak dapet orang buat audisi sama sekali. Itu biasanya pertama-tama ditanya dulu, ada yang mau nggak untuk mengisi peran ini. Terus kalau misalkan benar-benar nggak ada peran ini, nggak ada yang mau, bisa ditunjuk gitu sama kantokunya gitu. Nah, kan pasti kalau misalnya ada project-project itu kan pasti kalian melalui latihan dong. Nah, kira-kira gimana sih kalian menjaga kekompakan dan semangat setiap anggota dalam proses untuk menuju proyek ini? Kalau aku sih, menurut aku karena semua proyek penampilan dan aktivitas di Henshin itu emang semuanya team effort, secara tidak langsung itu udah menjadi bonding. Karena kita semua kayak relying on each other. Kita tuh saling membutuhkan, tidak bisa ada satu orang atau satu divisi yang nggak ada. Dan selain itu juga biasanya kalau lagi latihan gitu kayak pasti capek lah, pasti ada namanya capek, tapi kayak kita selalu saling menyemangati gitu, sambil bercanda juga, kayak kita selipin bercanda biar kita tetap moodnya bagus, biar kita nggak terpuruk dalam rasa capeknya gitu. Gimana aja saya? Iya, kurang lebih sama sih. Jadi kalau misalkan latihan kan rutin, pasti ketemu terus dan dari pertemuan terus menerus itu bisa menjadi kayak makin lama tuh gak terasa tuh makin dekat sehingga bonding gitu. Jadi bondingnya tuh mengikuti alur perjalanan proyeknya berlangsung ya. Betul, kurang lebih gitu. Nah, untuk cara kalian promosiin project-project kalian sendiri tuh gimana sih? Kalau untuk promosi sendiri, karena kita yang kemarin engage kan masih dalam ruang lingkupnya Prodi, jadi membentuk dengan media promosi Prodi juga, misalkan IG Prodi atau misalkan melalui IG-nya Himade, dan tentu kami juga punya IG sendiri, IG-nya Henshin, dan pastinya kami mempromosikannya juga di sana begitu. Apa nih IG Henshin namanya?
at Henshinfu FUU. HENSHINFUU. Ya, Boleh di follow ya. Boleh di follow tuh Pomret. terima kasih. Nah, kira-kira untuk Henshin sendiri ada rencana apa nih buat ke depannya, kayak kegiatan baru apa gitu atau proyek besar lain mungkin yang mau di-spill? Apakah mau di spoiler? Waduh, boleh lah spoiler tipis-tipis. Spoiler paling sedang diusahakan agar tahun depan saat Bung Kasai mau ada Enggeki lagi. Oke. Segitu aja spoilernya. Tuh. Gitu Kita aja nih. jangan Tolong spoiler ditunggu ya banyak-banyak. minasan. Nah, kayaknya kita harus menunggu lebih lama nih, Pomrets. Sabar ya. Nah, kira-kira apakah dalam kegiatan Henshin ini masih terdapat peran-peran dari alumni sebelumnya, dan apakah masih aktif terlibat gitu dalam kegiatan-kegiatannya? Oke, untuk alumni sendiri sampai sekarang masih aktif banget, masih sering membantu juga melalui ilmu, melalui sharing pengalaman gitu ya. Jadi melalui ilmu dan pengalaman tersebut kami bisa berdiri sampai sekarang, masih bisa meneruskan Henshin, masih bisa memberikan penampilan yang terbaik, dan bahkan semoga bisa terus terjalin juga hingga tahun-tahun ke depannya gitu. Berarti hubungannya masih erat banget ya, bisa Erat dibilang. banget. Kemarin juga saat latihan aktor aktris untuk Enggeki, kita lumayan dibantu oleh Dai Senpai. Mereka benar-benar datang langsung Ya, membimbing kita latihan, dari kayak memberi saran kayak ini untuk acting lebih baik begini, coba dicoba begini. Itu semua benar-benar sangat membantu. Dari sampainya benar-benar sangat terlibat sama kegiatan kami. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Misalnya nih, kan kalian pasti membuka open recruitment untuk anggota baru ke depannya. Nah, gimana sih kira-kira kalian menghadapi kalau misalnya ada anggota baru yang dia nih masih bingung nih, dia entah mau jadi aktor atau mau jadi divisi-divisi lain, kayak dia nih masih malu-malu gitu, kayak masih takut nyoba. Kalau tergantung sepemalunya seperti apa sih. Karena ya tadi juga sudah dibilang kalau di Henshin itu bukan cuman bisa jadi aktor atau aktris. Kalau mau mulai dari divisi yang lain dulu sangat diperbolehkan, sangat diapresiasi. Kalau mau langsung jadi aktor atau aktris tapi masih nggak yakin untuk mengambil peran yang besar, mungkin bisa mulai dari yang supporting cast kayak gitu. Bagaimana Kak Japsen? Palingan kalau misalkan yang untuk pertama-tama, kalau misalkan mendaftar jadi anggota Henshin, setidaknya tuh udah punya niat gitu. Setidaknya punya niat, berarti niat itu masih bisa dikembangkan, masih bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya di sini kami para senpai, para anggota juga bakal mensupport gitu. Apa bakat kamu cocoknya di bidang apa, dan pastinya akan kami bimbing sehingga kamu merasa nyaman dengan divisi tersebut. Tuh. Wow, berarti buat Pomrets yang kira-kira mau join Henshin, sepertinya nggak perlu takut ya, karena ada senpai-senpai yang bakal membimbing Pomrets semua. Kira-kira ada nggak sih kayak kenangan lucu atau momen yang unik selama kalian menjadi anggota Henshin? Aduh, banyak tuh. Banyak ya kayaknya. karena setiap kejadian di Henshin itu unik. Wow. Iya, benar. Karena selalu seru. Gimana ya? Mungkin ada satu kenangan dari saat latihan aktris Enggeki, dimana kita sebenarnya sudah selesai latihannya tapi kita masih Masih ada di sama-sama, masih ada sensei-sensei juga. Terus kita ini nggak tahu gimana mulainya, tapi tiba-tiba kan ini sebenarnya Enggeki dalam bahasa Jepang tapi tiba-tiba kita kayak recreate skripnya tapi dalam bahasa Indo, dan bahasa Indonesianya tuh benar-benar sangat Formal. bahasa Indonesia formal yang sangat kaku, kayak seolah-olah itu hasil Google Translate Iya. gitu.
Dan itu kita benar-benar unprompted. Di situ sensei lagi ngobrol, berdiskusi, terus tiba-tiba kita di depan mereka kayak acting out dari awal sampai akhir skrip Engeki-nya dengan bahasa Indonesia yang sangat kaku, sangat jelek. itu Bibi ayo main. itu momen yang lucu banget, itu sangat core memory banget. Kalau dari Kak Jab sendiri? Sebenarnya karena saya berada di tim produksi mungkin yang terlalu menonjol ya dibanding teman-teman aktris, cuma yang pastinya melihat teman-teman sudah berjuang, sudah memberikan yang terbaik gitu, rasanya juga menjadi satu kepuasan hati tersendiri. Manis. Nah, kira-kira kan tadi kita udah ngomongin kesan pesan, suka duka. Kira-kira dari masing-masing di antara teman-teman semua ini ada nggak ya kayak nilai kehidupan banget nggak tuh, kayak pelajaran hidup moral yang didapat dipetik dari Join Henshin ini? Siapa nih? Siapa duluan? Boleh deh aku. Oke. Aku pribadi, aku jujur kayak sebelumnya belum ada pengalaman di dunia teater. Terus dari aku pribadi begitu join Henshin, aku tadinya nggak expect buat ikut project gede-gede gini. Terus aku memberanikan diri untuk ikut dan aku sangat senang bisa dibilang dengan akhirnya aku merasa nilai yang bisa aku petik dari itu semua tuh jangan takut untuk mencoba gitu. Aku juga untuk audisi itu benar-benar gak berani, kayak aku nggak pernah acting, aku nggak bisa bahasa Jepang dengan baik, dengan benar karena aku masih pemula. Jadi aku merasa takut banget, tapi aku kayak udah cobain aja dulu. Aku cobain dan aku berhasil. Jadi aku memetik pelajaran dari situ adalah jangan takut, take that first step. Boleh Chloe? Waduh, aku mau ngomongnya yang mirip kayak gitu soalnya. Gak apa-apa, wordingnya bedain aja. Soalnya dari pengalaman aku juga kayak gitu. Aku juga nggak ada pengalaman acting yang gimana gitu. Aku juga nggak expect bakalan terlibat dalam proyek besar ataupun menjadi buco. Aku juga tidak expect. Jadi kalau mau diketak-ketikin kata-katanya Nesa sedikit, mungkin dari aku just do it. Kalau dari Kak Jobsen? Oke, paling dari aku bedain deh. Oke. Jadi untuk Henshin sendiri yang bisa aku dapat dari pelajaran hidupnya, nilai-nilainya yaitu yang paling penting nilai kekeluargaannya, di mana di sini udah anggota Henshin tuh udah seperti keluarga aku sendiri, di mana dalam kan kalau misalkan pengen cerita dikit ya, kayak udah banyak klub yang pernah aku ikuti yang sampai saat ini aku masih ikut, yaitu klub Henshin. Meskipun sudah semester 7 sudah mulai ngerjain skripsi gitu ya, masih pengen terlibat lagi di Henshin gitu. Jadi nilai kebersamaannya juga kuat, kekeluargaannya, termasuk dari SMP alumni juga. Kami masih sering aktif juga di grup Henshin kami gitu, yang semua anggota dari segala tahun angkatan gitu. Wah, jadi ternyata kalau dari Nesa sama Chloe passwordnya itu just do it. Coba aja dulu. Jangan takut. Nah, Betul. kalau dari Kak Jab sendiri katanya kekeluargaannya tuh yang paling berkesan gitu. Kebersamaan. Kebersamaan. Nah, kira-kira ada nggak nih harapan atau target untuk Henshin untuk tahun-tahun kedepannya atau dari tahun ini? Kalau untuk Engeki tahun depan, goalnya itu Henshin mau membuat Engeki-nya dengan berkolaborasi dengan semua klub seni bakmi. Berarti bakal jadi proyek gede banget itu ya? Apa? Aduh, semoga jadi ya semua. Amin. Kita aminkan. Kita aminkan. Kita nantikan. Selain dari itu ya, mungkin ini kayak mimpi yang besar dari aku, tapi kalau Henshin bisa berkembang lebih berkembang lebih kayak keluar dari sastra Jepang Unpad,
That would be really wonderful, I think. Mari kita usahakan. Kita usahakan. Wah. Ya, semoga Henshin bisa lebih berkembang lagi ya ke depannya dan menguasai dunia. Wih, dunia banget tuh. Lihat nanti aja ya Pomret. Nah, kayaknya sebelum penutupan nih, kira-kira teman-teman Henshin ada pesan gak nih buat Pomrets atau Minasan semua yang kira-kira kayaknya masih takut nih join Henshin, kayak masih ragu-ragu gitu? Nah, Apa kata pesan? Nesa jangan takut. Nah, kembali lagi, jangan takut. Just do it. Jadi Kebersamaan. 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 Serius ya. Pesan dari aku buat kalau tertarik tapi masih ragu-ragu, beneran jangan takut, cobain aja dulu. Even if mungkin nanti udah nyobain tapi ternyata nggak cocok jadi aktor gitu, gimana gitu, cobain aja dulu. Kan kita belum tahu, kita belum pernah nyobain, ya udah kita cobain aja dulu. Join aja dulu ke kami. Nanti kalau misalkan merasa aduh aku nggak cocok di aktor, mungkin aku pengen bikin dekor aja, boleh banget. Kalau misalkan mau menuangkan bakat dalam bidang kayak menulis dan desain kayak gitu-gitu juga bisa. Jadi kayak join aja dulu, cobain aja dulu. Ya, benar. Ada nggak dari Kak Japsen? Palingan ini sih, kalau misalkan pesan buat teman-teman yang pengen join gitu ya, ya mirip-mirip kayak yang tadi. Jangan takut, jangan ragu. Di sini kami siap membimbing, di sini kami siap bekerja sama gitu. Jadi apapun bakat teman-teman pasti akan sangat dihargai, pasti akan bisa kami explore lagi supaya teman-teman menjadi versi terbaik dari teman-teman. Oh iya, mau nambah. Apa nih? Kan biasanya project-project Henshin tuh pakai bahasa Jepang gitu. Terus kayak mungkin ada nih yang kayak penasaran tapi takut soalnya merasa belum jago, kayak aku juga dulu soalnya dulu gitu. Menurut aku gak apa-apa, masuk aja dulu, karena dari kami juga, dari senpai-senpai, dari sensei bahkan itu siap banget buat membimbing. Bahkan aku dulu waktu baca skrip aja kayak dikit-dikit, sensei maaf ini kanji apa, sensei maaf ini kanji apa, benar. itu bisa sampai tampil dengan lancar, itu berkat bimbingan sensei dan senpai. Jadi jangan takut, karena kita masuk ke Henshin itu nggak diuji, nggak gimana, kita dibimbing, kita dibantu, gitu. Kami siap untuk mensupport semuanya. Yeay. Jadi intinya Pomret semua bakal belajar bareng-bareng nih sama Senpai Tachi. Jadi jangan takut ya. Nah, terakhir nih, kira-kira dari masing-masing dari kalian, apa sih satu kata yang paling menggambarkan Henshin itu sendiri? Henshinnya ya, Henshinnya sudah sangat menggambarkan. Gimana ya? Apa nih? Menurut aku ada kepikiran satu. Apa? Bisa. Soalnya dari Henshin itu, dari namanya Henshin itu kan berubah. Jadi kayak filosofinya itu kita masuk Henshin itu kita bisa menjadi apapun, kita bisa menjadi siapapun, kita bisa melakukan apapun. Makanya menurut aku satu kata yang paling menggambarkan Henshin itu bisa. Waduh, susah ya. Soalnya benar, Henshin itu sudah sangat kayak menggambarkan Henshin berubah gitu. Jadi bukan cuma bisa berubah kayak sebagai aktor yang dari sebagai mahasiswa tiba-tiba berubah menjadi apa gitu, tiba-tiba jadi helikopter, bukan cuma gitu. Tapi mungkin seperti yang tadi dijelasin sama Kak Japsen, dengan masuk Henshin kita bisa membantu kalian semua untuk berubah menjadi the best version of yourself. Berarti berubah. Boleh Kak Japsen. Ya paling saya singkat aja deh, dari berubah menjadi rubahnya doang gitu. Rubahnya doang. Jadi rubah juga salah satu logo dari kami, logo dari Henshin menggunakan logo rubah atau kitsune, di mana dalam filosofi Jepang sendiri rubah memang hewan yang dipercaya bisa berubah wujud gitu. Jadi berubah. Begitu. Tadi kayaknya pas nyebutin rubah kalian pada pose begini, ini apa nih? Oh ini rubah. Posenya Henshin. Kitsune. Pose khas Henshin. Gemas. Gini ya. Wah, Promreds, menarik banget ya pembahasan sama teman-teman dari Henshin ini. Kayaknya yang bisa aku rangkum nih, intinya
semua bagian di dalam Henshinnya sendiri itu penting ya, jadi nggak cuma aktornya, tapi juga divisi-divisi lain yang kayak logistik, PDD, sutradara dan lain sebagainya, itu semuanya penting dan sangat diperlukan gitu loh. Jadi kayak nggak cuma butuh satu divisi aja tentunya. Betul. Terus kegiatan-kegiatan lainnya pasti ada suka dukanya, tapi itu bisa jadi kenangan dan pelajaran buat kedepannya. Wah, kayaknya kita sudah sampai di ujung acara nih. Terima kasih buat pemerhati semua yang sudah mau menonton podcast Himade episode kali ini. Aku Kela sebagai caster pada episode kali ini undur diri. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Dadah. Dadah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.